Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA SMP kelas 8 semester 1 dengan materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Kompetensi dasar pada bahasan kita kali ini meliputi kompetensi dasar 3.7, menganalisa sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Sedangkan kompetensi dasar 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis intensitas atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Peserta didik mampu memahami komposisi atau bagian-bagian dari darah dengan benar. 2. Peserta didik mampu memahami mekanisme peredaran darah pada manusia dengan benar. 3. Peserta didik mampu memahami gangguan pada sistem peredaran darah dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memahami upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Materi pembelajaran kita meliputi komponen atau bagian-bagian darah, mekanisme peredaran darah pada manusia, gangguan sistem peredaran darah, dan upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yuk kita pelajari tentang seluk-beluk darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Dalam kondisi normal, volume darah setiap orang lebih kurang 8% dari berat badannya. Plasma darah menyusun 55% bagian darah dan sel-sel darah menyusun 45% bagian darah. Ibarat sebuah mobil, darah akan mengangkut beberapa zat yang akan disebar ke seluruh tubuh, sehingga zat-zat yang diangkut dapat dipergunakan oleh organ tubuh yang ada dalam tubuh manusia. Yang diangkut oleh darah adalah sari-sari makanan, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan zat lainnya. Kok bisa ya darah mengangkut sari-sari makanan, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan zat lainnya? Yuk kita cari tahu. Tahukah kalian bahwa darah kita setelah dilakukan pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi, yaitu dilakukan dengan cara diputar dengan kecepatan 3000 putaran per menit atau lebih, darah kita akan terpisah menjadi beberapa bagian. Hal ini membuktikan bahwa darah kita tidak hanya tersusun oleh sel darah merah saja, tetapi ada plasma, leukosit, trombosit, dan terakhir adalah eritrosit. Bagian pertama dari darah adalah plasma darah. Warnanya jernih kekuningan, bertugas mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme, membantu pembekuan darah dan melawan benda asing. Yang kedua, leukosit. Bentuknya tidak beraturan, tidak berwarna, mampu melawan kuman penyakit atau fagositosis, umurnya 6-9 hari, jika telah mati akan diserap oleh hati. Yang ketiga, trombosit. Bentuknya tidak beraturan, ukurannya lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, umurnya 10 hari dan dihancurkan di limfa, berperan dalam pembekuan darah saat terjadi luka. Keempat adalah eritrosit. Bentuknya bundar dan bikonkav, tidak memiliki inti sel, umurnya 120 hari, dirombak di hati dan limfa, berwarna merah dan mengandung hemoglobin, berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Darah dapat dikelompokkan berdasarkan sistem ABO, sistem Rhesus atau RH, dan sistem MN. Namun, sistem MN sangat jarang digunakan. Berdasarkan sistem ABO, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran eritrosit dan antibodi atau agglutinin dalam plasma. Berikut kami tampilkan tabel golongan darah resipien dan pendonor. Golongan darah AB
disebut resipien universal karena bisa menerima darah dari golongan darah apapun. Golongan darah O disebut donor universal karena bisa menjadi donor bagi semua golongan darah. Meskipun golongan darah AB adalah resipien universal, namun dalam praktiknya tim medis selalu mengutamakan golongan darah yang sama, yaitu AB juga. Berikutnya, yuk kita bahas mengenai organ-organ sistem peredaran darah. Organ sistem peredaran darah yang pertama adalah jantung. Nah, fungsi dari jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri, 2 serambi atau atrium kanan, 3 bilik atau ventrikel kiri, dan 4 bilik atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup bikuspidalis menuju ke bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikuspidalis menuju ke bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Berikut kami tampilkan gambar struktur dari jantung. Dinding pada bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan karena bilik kiri harus bekerja ekstra untuk memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan bilik kanan hanya memompa darah ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan frekuensi denyut jantung? Frekuensi denyut jantung adalah banyaknya denyut jantung tiap menit. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu 1. Aktivitas tubuh. Seseorang yang melakukan banyak aktivitas memerlukan glukosa dan energi yang banyak pula. Untuk memenuhi kebutuhan glukosa dan energi tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Perempuan memiliki denyut jantung lebih tinggi daripada laki-laki. Dalam kondisi normal, denyut jantung perempuan sekitar 72-80 denyutan per menit. Sedang denyut jantung laki-laki sekitar 64-72 denyutan per menit. Faktor yang ketiga yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantungnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Faktor yang keempat adalah umur. Pada janin, denyut jantungnya sekitar 140-160 denyutan per menit. Semakin bertambahnya umur, semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Hal ini karena semakin berkurangnya kebutuhan energinya. Orang dewasa dengan orang lansia, energinya lebih banyak orang dewasa karena aktivitasnya lebih padat. Faktor yang kelima adalah komposisi ion. Jantung berdenyut secara normal dipengaruhi oleh komposisi ion yang seimbang di dalamnya. Jika terjadi ketidakseimbangan ion, maka akan menyebabkan bahaya bagi jantung. Organ sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Berikut kami tampilkan perbedaan dari pembuluh balik vena dan pembuluh nadi arteri. Pembuluh balik vena bertugas membawa darah kembali ke jantung, umumnya membawa darah yang mengandung karbon dioksida,
Denyutnya tidak terasa, dinding tipis dan banyak katup. Apabila terluka, darah tidak memancar. Sedangkan pembuluh nadi arteri bertugas membawa darah keluar dari jantung, umumnya membawa darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Saat diraba, denyutnya terasa dan dinding tebal serta katupnya satu. Bahasan kita berikutnya mengenai mekanisme peredaran darah. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme peredaran darah dalam tubuh kita? Simak penjelasannya ya. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dibawa kembali ke jantung oleh pembuluh vena, masuk ke serambi kanan, dipompa ke bilik kanan. Dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida keluar dan oksigen masuk ke dalam darah. Darah yang mengandung oksigen kemudian akan dikembalikan lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri. Dari bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Kemudian, darah yang mengandung oksigen dan sari-sari makanan siap digunakan oleh semua organ yang ada dalam tubuh dan akan dihasilkan energi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai gangguan-gangguan yang ada pada sistem peredaran darah. Tahukah kalian apa saja gangguan pada sistem peredaran darah? Gangguan sistem peredaran darah yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau eritrosit. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, maka menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga tubuh merasa lesu, pusing, dan muka pucat. Yang kedua adalah leukemia. Pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal dan cenderung berlebih disebut dengan gangguan atau penyakit leukemia. Penderita leukemia bisa disebut dengan penderita kanker darah. Pada penyakit ini, jaringan sel darah merah pada tubuh tidak bekerja secara maksimal sehingga membentuk sel-sel darah putih. Akibatnya, jumlah sel darah putih melebihi batas yang sudah ditentukan, sedangkan sel darah merah menurun. Dengan banyaknya jumlah sel darah putih dalam tubuh dapat memakan sel-sel darah merah, sehingga penderita dapat mengalami anemia akut. 3. Thalassemia. Penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Akibatnya, penderita mengalami anemia. Gangguan pada sistem peredaran darah berikutnya adalah AIDS. Penyebab dari penyakit ini adalah virus HIV. Virus ini menyerang sel darah putih manusia. Pada pengidap penyakit AIDS, sel darah putih yang ada di dalam tubuh cepat sekali mati dan tidak berfungsi. Penyebab terjadinya sel darah putih mati dan tidak berfungsi karena penyakit AIDS menyerang kekebalan tubuh manusia. Jika terkena infeksi atau penyakit ringan, sistem kekebalan tubuhnya tidak akan bekerja dan penderita bisa mengalami kematian. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama kematian di negara maju maupun berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak menyuplai oksigen yang cukup ke otot-otot jantung. Hal ini karena arteri koronaria mengalami penyumbatan oleh lemak dan kolesterol. Yang kedua adalah stroke. Stroke merupakan penyakit yang terjadi karena kematian jaringan di otak yang disebabkan kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak, kolesterol, atau salah satu pembuluh darah di otak pecah. Yang ketiga adalah varises. Varises merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Varises biasanya terjadi di kaki. 4. Hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm Hg. Hipertensi
dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres berlebih, konsumsi makanan berlemak atau tinggi kolesterol, merokok dan konsumsi minuman beralkohol. Yang kelima adalah hipotensi. Hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Disebut juga tekanan darah rendah. Hipotensi berbeda dengan anemia. Gejala hipotensi diantaranya sering pusing, sering menguap, penglihatan kadang kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama atau berjalan lama, cepat lelah atau tak bertenaga, detak atau denyut nadi lemah dan tampak pucat. Bahasan kita yang terakhir mengenai cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Sebenarnya bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Yuk kita simak penjelasan tentang menjaga kesehatan peredaran darah. Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah melakukan olahraga. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga kualitas oksigen. Salah satu aktivitas menjaga kualitas oksigen yaitu dengan berolahraga. Oksigen merupakan zat yang dapat melancarkan peredaran darah, maka oksigen yang cukup dapat membantu pembuluh darah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 2. Hindari kebiasaan merokok. Rokok merupakan bahan yang mengandung berbagai zat aktif yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah nikotin. Bahan ini terkandung di dalam semua jenis rokok, mulai dari rokok tradisional, elektrik, sampai yang tanpa asap. Paparan nikotin di dalam tubuh bisa merusak pembuluh darah dan bahkan mengentalkan darah hingga mengganggu sirkulasinya. Karena itu, berhentilah merokok demi peredaran darah yang lancar. Ketiga, menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Yang keempat, menghindari minuman beralkohol. Tahukah kalian apa bahaya mengonsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan sistem peredaran darah? Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengkonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Menghindari stres yang berlebihan termasuk cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Demikian tadi pembahasan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.